Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para guru besar, senior, dan anggota Perdoski, dan tamu kita khususnya pada siang hari ini, Dr. Rudi Dayat. Kemudian juga para teman-teman sejawat semuanya, Ketua Satgas Covid, saya harus sebutkan Dr. Andreas dan seluruh anggota. Pertama-tama kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua dapat berkumpul di sini dalam berkumpul secara virtual ya di sini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, harapan kita pada era Covid ini. Dan juga saya ucapkan selamat berpuasa kepada para sejawat yang menjalani hari puasa. Jadi hari ini saya akan bertindak sebagai moderator. Judul webinar saat ini adalah psoriasis treatment di masa pandemi COVID-19. Dan ini merupakan sesi kedua, di mana sesi awal hari Kamis yang lalu, yang benar sebagai bicara Dr. Hatati dan Dr. Danang, dan moderatornya adalah Prof. Sita. Sudah tuntas dibahas masalah psoriasis di era pandemi. Tapi di sini kita khusus pada pengobatan psoriasisnya di masa pandemi COVID-19. Sebagai narasumber tentunya Dr. Endi, terima kasih atas kehadirannya Dr. Endi. Dr. Endi ini Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan FISDV FADV. Beliau merupakan Ketua Kelompok Studi Psoriasis Indonesia, Perdoski Indonesia. Dan beliau sebagai narasumber saat ini, saya membacakan sedikit kurikulum vitae-nya. Dr. Endi itu merupakan staf fungsional di staf pengajar, dosen, asisten ahli Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUI RSCM. Beliau lulus doktor umum dari Universitas Indonesia, spesialis Universitas Indonesia, kemudian konsultan dari Kolegium Dermatologi Indonesia, dan saat ini sedang menjalani program doktor ilmu kedokteran Universitas Indonesia. Ini riwayat beliau sangat panjang sekali, dan saat ini di samping sebagai pegawai negeri ASN, beliau juga aktif di swasta, jadi komisaris beberapa perusahaan. Komisaris beberapa perusahaan itu, tidak sebutkan perusahaannya nanti. Organisasinya juga, yang penting beliau juga aktif di Kolegium Ilmu Kesehatan Kulit Kelamin Indonesia, atau sebut sekarang Dermatologi Venerologi, dan saat ini juga Ketua Tim Penyusun dan Pengkaji Ujian Keterampilan Klinik atau Pengurus Pusat Kolegium Dermatologi dan Venerologi. Ini Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan FISDV dan FADV. Secara singkat saja. Terus narasumber kedua ini adalah tamu kita saat ini, yaitu Dr. Rudi Hidayat, spesialis spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi FINASIP. Beliau lulusan pendidik doktor umum dari FKUB tahun 99, dan spesialis penyakit dalam, subspesialis rheumatolog dari FKUI, S3 dokternya dari FKUI, dan saat ini sebagai staf edik Divisi Rheumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI atau Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo Jakarta. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, termasuk organisasi nasional dan internasional. Jadi saya pikir beliau sangat mumpuni membicarakan masalah pengobatan psoriasis. Untuk itu topik yang akan dibawakan, Dr. Endi nanti akan membawakan untuk dermatologi clinical perspective in managing psoriasis dengan immunomodulator therapy in the pandemic of COVID-19. Sedangkan Dr. Rudi Hidayat akan membicarakan masalah rheumatologist clinical perspective in managing psoriasis arthritis with immunomodulator therapy in the pandemic COVID-19. Karena kita tahu bahwa banyak kebersamaan untuk psoriasis di bidang rheumatologi dan dermatologi. Ini nanti menarik tentunya akan kita dibicarakan. Untuk itu sebagai pembicara narasumber pertama, saya mohon Dr. Endi Novianto akan membicarakan, presentasikan pertama. Peraturan bagi peserta webinar adalah pertama, seluruh peserta izin akan di-mute ya. Akan di-mute pada saat masuk webinar. Tapi untuk mengajukan pertanyaan pada panelis, gunakan kolom questionnaire and answer yang ada di sisi bawah layar. Jadi diklik, langsung dituliskan pertanyaan. Pertanyaan tidak usah menunggu sampai session selesai.
Karena seperti saat ini, peserta sudah mendekati 350, jadi akan banyak yang akan menanya. Jadi yang muncul pertama nanti akan moderator usahakan untuk dibacakan. Dan mohon maaf yang tidak sempat dibacakan nanti akan dijawab oleh panelis atau panitia atau administrasi selain waktu. Jadi sekali lagi pertanyaan dapat mulai diajukan sejak presentasi dimulai dengan ada formatnya. Yang jelas harus ada nama panelis dan pertanyaannya, ya. Ini yang harus diingat. Ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan untuk itu kami mohon Dr. Endi Novianto, spesialis kulit dan kelamin konsultan PINS di FADV untuk memulai sesi pertamanya. Silakan Dr. Endi. Terima kasih Dr. Lawan atas kesempatan dan perkenalannya. Izinkan saya share dari sini langsung. Baik. Dalam webinar kali ini, selamat siang kepada guru besar, rekan sejawat, semua yang ada di tempat masing-masing. Dalam siang ini saya mendapat tugas untuk menceritakan perspektif seorang dokter kulit atau kita dokter kulit semua dalam menangani pasien psoriasis dengan terapi imunomodulator dalam masa pandemi COVID-19. Sebenarnya sebagian besar dari presentasi saya ini sudah sempat terbahas dalam presentasi webinar sebelumnya, yaitu yang dipresentasikan oleh Dr. Hartati dan Dr. Danang. Nah, dalam presentasi saya kali ini, saya lebih menekankan bahwa perkembangan terapi psoriasis itu, dalam hal ini obat-obatan biologik, itu tentu akan berpengaruh dalam pemilihan terapi yang lebih baik untuk pasien-pasien psoriasis. Namun, apakah terapi biologik ini atau terapi yang kita kenal dengan terapi target ini lebih aman atau justru tidak aman pada era pandemi COVID? Sehingga presentasi ini akan lebih menekankan ke arah sana. Baik, ini adalah outline presentasi saya. Nah, ini gambaran perkembangan COVID-19 secara global. Jadi ini saya akses tadi malam, mungkin hari ini sudah bertambah kembali dengan adanya 4 juta lebih kasus yang terkonfirmasi, dengan masih bertambahnya jumlah kasus baru sebanyak 87.000 kasus dan kematian mendekati 300.000 kasus. Ini menggambarkan bahwa angka kematian dan kesakitan dari COVID-19 ini sangat-sangat perlu diperhatikan dan sangat perlu menjadi perhatian kita semua. Kalau kita lihat sekilas berarti angka kematiannya ini sekitar 5-7%, kurang lebih dari populasi global yang terkena. Dan bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia pun kelihatannya dengan perkembangan yang terjadi saat ini, dengan adanya kelonggaran-kelonggaran dan dari PSBB, kita mengkhawatirkan angkanya pun akan meningkat. Sehingga kekhawatiran untuk terjadinya jumlah kasus yang meninggal pun juga akan meningkat. Nah, ini adalah gambaran penyakit penyerta yang terdapat pada kasus yang meninggal maupun yang sembuh. Kalau kita lihat pada kasus yang meninggal, penyakit penyertanya yang banyak ditemukan adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Tetapi di yang sembuh pun ada sebenarnya penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Cuman kalau lihat persentasenya, kelihatannya persentase yang meninggal itu lebih banyak yang disertai dengan penyakit tersebut. Jadi ini pun yang menjadi pemikiran kita, pasien-pasien psoriasis kebanyakan juga memiliki penyakit penyerta seperti ini. Nanti apakah akan meningkatkan suatu risiko kematian pada pasien-pasien psoriasis atau tidak? Nanti kita akan bahas. Baik, ini adalah laporan yang dikumpulkan oleh suatu badan yang disebut dengan Zooprotect. Mereka melaporkan ada 136 kasus psoriasis, 99%-nya adalah psoriasis vulgaris dan 1%-nya adalah psoriasis pustulosa generalisata dengan rata usia 51 tahun yang sedang dalam terapi tetapi mengalami infeksi COVID-19. Di
Gimana gambarannya? Jadi ini seperti ini. Yang terkonfirmasi 44%, suspected 56%, gendernya sama di populasi umum juga, bahwa laki-laki lebih banyak daripada wanita. Kemudian ini adalah gambaran yang merokok. Kemudian apakah psoriasisnya disertai dengan psoriasis artritis? Kita lihat yang disertai psoriasis artritis sebanyak 30%. Nah, ini adalah gambaran pada saat pasien itu terdiagnosis atau mengalami COVID-19, bagaimana keparahan penyakit psoriasis yang dialami pasien tersebut. Sebagian besar sih dalam keadaan kelihatannya clear, kalau hampir clear dan ringan. Sedangkan yang severe dalam laporan ini lebih sedikit. Dan bagaimana perkembangan penyakitnya setelah terdiagnosis atau mengalami COVID-19, sebagian akan memburuk, sebagian besar tetap sama, dan sebagian besar membaik. Jadi kelihatannya ini kita belum tahu persis apakah memang memburuknya itu karena COVID-19 atau karena penghentian pengobatannya. Nanti kita akan bahas juga karena ini akan berhubungan sekali. Oke, kemudian ini adalah gambaran yang dilakukan oleh klinisi di negara yang melaporkan kasus-kasus tersebut. Pada saat terjadinya infeksi COVID-19, sebagian besar klinisi menghentikan terapi karena entah ada kekhawatiran atau sebagai alasan lain sebagainya. Dan ini adalah gambaran yang di bawah adalah gambaran yang masuk dalam perawatan itu sekitar 27%. Jadi kelihatannya cukup banyak yang sampai harus dirawat. Tetapi ya sebagian besar tentu tidak dirawat. Ini adalah gambaran yang sebelah kanan adalah gambaran pengobatan yang diterima oleh pasien-pasien psoriasis pada saat terkena COVID-19. Jadi kalau dilihat yang terbanyak di sini memang obat-obatan biologik. Dalam hal ini yang paling banyak ada interleukin 17 inhibitor. Baik, ini adalah outcome yang terjadi. 90% pasien sembuh, 5% kematian, dan 5% komplikasi kronis. Kalau kita kembali ke tadi data yang ada di masyarakat umum, bahwa angka kematian berkisar antara 5-7%. Jadi kurang lebih kalau melihat kasus yang mengalami COVID-19 pada pasien psoriasis, dengan perlakuan yang entah penghentian pengobatan atau tidak, sebagian besar sembuh, dan 5% mengalami kematian, dan 5% mengalami komplikasi kronis. Nah, ini gambaran pada populasi umum. Saya ulang kembali, sebagian besar 81% akan mengalami gejala yang ringan, tapi sebagian akan mengalami yang berat, dan sebagian lagi 5% mengalami kritis. Nah, inilah yang mengalami kritis, inilah yang kemungkinan besar bisa mengalami fatal atau kematian. Ini gambaran infeksi COVID-19, infeksi coronavirus. Dia setelah masuk, dia akan memicu, akan membuat replikasi virus, dan kemudian akan memicu aktivasi dari sistem imun, pengenalan APC, dan kemudian terjadinya rilis sitokin proinflamasi, mengaktifkan sel T helper 0, bentuk T helper 1, T helper 17, dan juga sel sitotoksik, T-sitotoksik, yang mengakibatkan adanya kemungkinan nanti terbentuknya inflamasi yang berlebihan yang kita sebut sebagai cytokine storm, di mana cytokine storm ini akan mengaktifkan jalur inflamasi itu yang akan berakibat bahwa organ yang terinfeksi itu mengalami kerusakan berlebih. Nah, tadi adalah gambaran bahwa suatu infeksi COVID-19 akan menimbulkan peradangan juga. Tetapi apakah peradangan yang terjadi pada COVID-19 bila terjadi pada orang-orang dengan autoimun, dalam hal ini khususnya psoriasis, yang sedang mengalami atau mendapat terapi imunosupresan atau imunomodulator, apakah itu berbahaya atau menguntungkan? Nanti kita akan coba lihat laporan-laporan kasus atau pendapat-pendapat para ahli. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan membatasi imunomodulator, obat-obat imunomodulator atau biologik
saja yang sering digunakan untuk psoriasis, yaitu anti-TNF alpha, dalam hal ini adalah Immumat, Infliximab atau Etanercept, dan anti-TH17 aksis, yaitu Secukinumab, Ustekinumab, dan Guselkumab. Yang lain-lainnya saya tidak akan membahas lebih dalam, tetapi akan hanya menyinggung sedikit. Nah, ini adalah gambaran berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh masing-masing produsen, yaitu produsen Infliximab, Adalimumab, nanti juga ada Secukinumab, Ustekinumab, dan Guselkumab, bahwa efek samping infeksi itu merupakan kejadian yang bisa sangat sering ditemukan, bisa sering ditemukan, jarang ditemukan, atau sangat jarang. Nah, ini kalau kita lihat pada Infliximab saja, ini dikatakan viral infection, dalam hal ini influenza atau herpes virus infection, itu termasuk sangat sering. Dan kemudian ada di sebelah kanannya yang sering adalah bacterial infection dan sebagainya. Kita lihat ada Adalimumab pun kurang lebih sama, infeksi juga menjadi suatu perhatian khusus. Bagaimana dengan anti-interleukin? Nah, anti-interleukin kelihatannya kalau lihat listnya tidak sebanyak yang tadi, tapi tetap bahwa kita bisa menemukan infeksi-infeksi baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur itu pada pemberian agen-agen biologik ini. Jadi ini pun menjadi perhatian kita, apakah dengan kita memberikan obat-obat biologik ini, kita akan menambah chance seorang pasien itu untuk mendapat infeksi COVID-19. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah data dari pemakaian di dunia nyata, bahwa infeksi berat, jadi ini hanya infeksi berat, pada pemakaian agen biologik atau obat biologik ini sekitar 2%. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2% kasus untuk seluruh biologik, untuk anti-interleukin 17 ada 1,9%, dan interleukin 12 atau 23 1,3%, anti TNF 2,4%. Kesannya adalah pada anti-interleukin angkanya lebih kecil, dan pada anti TNF angkanya lebih besar untuk mendapatkan infeksi yang serius. Oke. Nah, saat ini kita tidak punya data yang cukup untuk mengatakan penggunaan obat-obat imunosupresif atau obat-obat biologik itu aman atau tidak aman. Tetapi beberapa pemikiran atau beberapa laporan kita bisa anggap itu sebagai acuan sementara. Jadi biasanya pertanyaan yang muncul adalah apakah kita harus, atau apakah yang kita harus lakukan bila ada pasien yang perlu maintenance dari terapi imunosupresan atau terapi biologik, atau apakah kita harus bersikap seperti apa bila ada risiko terjadinya penyakit atau infeksi COVID-19. Sebelum saya akan menjawab itu, kita lihat dulu kembali patogenesis dari psoriasis. Kita lihat awalnya psoriasis adalah adanya autoantigen yang akan dipresentasikan oleh APC kepada sel T naif yang akan menginduksi pembentukan beberapa subset T helper. Dalam hal ini T helper 1, T helper 17, dan T helper 22. Nah, ini atas pengaruh berbagai sitokin proinflamasi. Dalam hal ini ada TNF alpha, ada interleukin 23, dan ada interleukin 12. Kemudian nanti T helper 17 sendiri akan menghasilkan interleukin 17 yang mengakibatkan proliferasi dari epidermis dan terjadi penarikan dari sel-sel PMN. Yang kemudian PMN ini akan menginduksi kembali pembentukan dari autoantigen. Sehingga proses ini akan berjalan terus. Ini adalah patogenesis utama dari psoriasis. Pengobatan-pengobatan biologik, kita lihat di sini anti TNF akan memblok tentu di semua TNF yang ada yang diperlukan dalam proses patogenesis ini, sedangkan anti interleukin 23 akan memblok di bagian yang diperlukan, yang ada anti interleukin 23 dan anti interleukin 17 akan memblok di tempat yang ada anti interleukin 17. Jadi gambaran secara umumnya itu untuk mengantarkan kita mengerti proses yang terjadi selanjutnya. Baik,
ini adalah gambaran dari infeksi COVID-19. Jadi, kalau kita lihat di sini ada aktivasi juga dari berbagai subset T helper. Nah, apakah sitokin yang dihasilkan ini akan menguntungkan atau tidak menguntungkan bila kita blok dengan obat-obatan misalnya ustekinumab atau guselkumab. Dia akan memblok di sini. Dia akan memblok di sini. Kalau T helper 1 diblok, ada kemungkinan berarti produksi interferon gamma pun akan menurun. Sedangkan interferon gamma itu diperlukan untuk melawan infeksi virus. Jadi menjadi suatu pertanyaan, apakah ini akan menguntungkan atau tidak menguntungkan? Oke. Ini adalah gambaran dari secara umum seluruh obat-obatan yang dapat bekerja dalam sistem imun. Dalam hal ini, saya ambil yang paling atas ini adalah antimetabolit yang sifatnya imunosupresan klasik. Jadi secara umum akan menekan replikasi DNA. Jadi seluruh bagian dari sistem imun bila terkena obat-obatan yang dalam golongan ini, dia sifatnya akan menekan seluruhnya. Jadi nanti kita lihat apa anjuran dari penulis jurnal ini mengenai obat-obatan tersebut. Sedangkan untuk obat-obatan yang sifatnya lebih spesifik seperti anti-interleukin 17, kemudian di sini ada anti-TNF alpha, kemudian ada lagi kalau kita lihat di sini ada anti-PDE4, dia kerjanya lebih spesifik terhadap komponen tertentu dari sel atau sel tertentu. Jadi kelihatannya nanti penulis ini akan berdasarkan pemikiran cara kerja obatnya terhadap suatu penyakit dan terhadap sistem imun, beliau akan menganjurkan hal yang berbeda. Kita lihat di sini, untuk obat-obatan yang sifatnya menekan sistem imun secara umum, yang kita sebut sebagai klasik imunosupresan, dikatakan ini mempunyai resiko yang kelihatannya cukup besar. Jadi, beliau menyarankan untuk menyetop bila ada gejala, apalagi kalau ada kecurigaan pajanan dengan COVID. Sedangkan untuk obat-obatan yang sifatnya lebih imunomodulator, artinya dia hanya memodulasi sebagian dari sistem imun, dikatakan resikonya moderate. Jadi penulis ini berani menyarankan untuk meneruskan jika gejalanya ringan dan menyetop bila gejalanya memberat atau terdapat demam. Sedangkan ada obat tertentu, misalnya dupilumab ini untuk dermatitis atopik dikatakan low risk karena dia bekerjanya menyetop T helper 2. T helper 2 itu kalau di stop harusnya justru menguntungkan, akan membuat T helper 1 lebih aktif. Sedangkan nih obat-obatan lain ini yang juga masuk golongan agen biologik juga dalam golongan yang sedang. Sama kesimpulannya bahwa bila ringan masih bisa diteruskan, bila gejalanya ringan masih bisa diteruskan, tetapi bila memberat atau terdapat demam harus dihentikan. Nah, ini ada laporan dari bukan laporan ya, ini mungkin tulisan ya, semacam pendapat review artikel dari dikatakan bahwa dengan adanya risiko terjadinya infeksi COVID-19 pada pasien yang punya istilahnya komorbiditas yang akan memperberat outcome dari infeksi COVID-19 seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas, sebaiknya sangat hati-hati dalam memberikan pada kelompok ini. Sehingga kalau misalnya tidak perlu, kita bisa hindarkan. Tetapi bagaimana pada orang-orang yang sudah dalam keadaan menerima agen biologik, pada jurnal ini dikatakan dapat diteruskan bila tidak mempunyai resiko seperti tadi. Nah, ini ada laporan dari utara Italia. Beliau melaporkan dari total 5.206 pasien di utara Italia ini mempunyai
mendapatkan terapi biologik. Sebagian besar di sini kita lihat adalah anti-interleukin 17. Angka kematian yang didapatkan pada pasien-pasien tersebut dalam era COVID ini adalah 0. Ada 4 yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini ada tulisan dari Australia. Beliau bersama timnya menganjurkan untuk beberapa obat yang tadi sifatnya lebih imunosupresan klasik, yang artinya menekan sebagian besar dari sistem imun, untuk dikurangi dosisnya sampai dosis yang dikatakan relatif aman. Azathioprine di bawah 0,5 mg per kilogram berat badan per hari, MTX di bawah 10 mg, cyclosporin di bawah 1 mg per kilogram berat badan per hari, kemudian mycophenolate mofetil di bawah 1 gram per hari, kemudian retinoid tidak ada masalah, systemic steroid di bawah 10 mg per hari. Sedangkan dengan biologik ini masih belum tahu kira-kira, tapi dipertimbangkan gunakan yang half-life-nya lebih sedikit lebih pendek. Dokter Hendy, maaf Nah, waktunya kurang 2 menit ya. Ya, siap dok. Baik, ini adalah jurnal yang menarik menganjurkan penggunaan agen biologik justru untuk terapi COVID-19, terutama anti-interleukin 6 yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan adalah anti-TNF. Yang kita khawatirkan tadinya malah menekan dan menyebabkan infeksi. Tetapi justru pada jurnal ini beliau meminta untuk dilakukan penelitian. Dan ini adalah rekomendasi dari berbagai organisasi di dunia yang mengurus tentang psoriasis. Nah, mereka menganjurkan sebagian besar adalah menghentikan terapi biologik atau terapi imunosupresan bila positif. Jadi semua berhati-hati kelihatannya. Kita akan lihat bagaimana anjuran di Indonesia. Jadi sama, kita juga menganjurkan, mohon disetujuin kalau nanti kita diskusi, bila ada pasien yang positif, harus dihentikan. Bila memungkinkan, jangan menggunakan lebih dari 1 immunosuppressive agent. Kemudian pada individu yang berisiko, cari alternatif lain. Dan selalu pertimbangkan benefit to risk ratio pada pemberian agen imunosupresan. Konklusinya seperti ini, jadi kita sudah lihat gambarannya bahwa sistem imun juga mempunyai peran dalam imunitas dan inflamasi, dan juga untuk mengeradikasi patogen, tetapi bisa punya efek protektif, bisa punya efek patogenik. Saat ini kita tidak punya data yang cukup untuk mengatakan semua pasti aman, semua pasti tidak aman, tetapi selalu pertimbangkan risk dan benefit bagaimana kita memberikan terapi pada pasien. Mungkin itu saja Dr. Wawan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dr. Hendy atas presentasi yang menarik. Dr. Hendy sudah menjelaskan masalah bagaimana situasi pasien psoriasis di tengah pandemi COVID dan juga pendekatan-pendekatan yang dianjurkan dan juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh kelompok studi psoriasis Indonesia menghadapi pasien COVID. Dalam kesempatan ini kita mempunyai 544 yang mendengarkan sekarang Dr. Hendy dari seluruh Indonesia, dermatolog. Mungkin diumumkan juga bahwa kita nanti akan bekerja sama dengan ILDS dan beberapa kelompok studi psoriasis dunia untuk menginformasikan bagaimana kondisi pasien psoriasis di Indonesia di era pandemi COVID. Dan untuk itu mungkin kami menghimbau keikutsertaan dari teman-teman sejawat dermatolog se-Indonesia untuk melaporkan kondisi pasien psoriasisnya selama pandemi COVID ini. Ya, ini yang mungkin kami himbau sementara ini. Nanti surat resminya akan menyusul. Terima kasih Dr. Hendy. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, monggo dicermati nanti dijawab setelah presentasi pembicara berikutnya. Untuk pembicara berikutnya adalah Dr. Rudi Dayat, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi FINASIM. Beliau akan membicarakan masalah rheumatologis clinical perspective in managing psoriasis arthritis with immunomodulator therapies in the pandemic of COVID-19. Kita lihat ada overlap bahwa kadang-kadang psoriasis memberikan gejala juga arthritis pada sebagian besar pasien kita. Untuk itu kami persilahkan Dr. Rudi Dayat, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi FINASIM untuk memulai presentasi 20 menit ya Dok ya. Monggo.
Silakan Dr. Rudi. Suara saya masuk kah? Halo. Halo, silakan Dr. Rudi, sebelum memulai presentasinya. Mati. Dokter Rudi, apakah bisa terdengar, Dok? Bisa kedengaran nggak, Dr. Rudi? Dr. Rudi, perlu mungkin dicek koneksi. Dr. Fitri, mohon bantuan ngecek lagi. Ya, Dokter Rudi, untuk mikrofon dan videonya sudah aktif kalau saya pantau di sini, tetapi suaranya belum terdengar. Mungkin di unmute ya. Tidak di mute, Dok. Sudah aktif speakernya. Cuma nggak bisa masuk suaranya ya. Ini presentasinya ada tapi. Presentasinya ada ya. Mungkin diingatkan masalah koneksinya, Dr. Fitri. Baik, Dok. Bagaimana Dokter Wawan jika sambil menunggu Dokter Rudi untuk bergabung, bisa dimulai dengan Terima kasih tanya pertanyaannya. jawab. Ya, tanya jawab dulu, Dok. Terima Dr. kasih. Edi, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik sebetulnya di era COVID saat ini karena beberapa teman kita, sejawat kita di daerah itu masih tetap menerima pasien psoriasis sebetulnya. Seperti Dr. Sri Ekawati, mungkin ini ya. Ini Ya, teman saya sudah sempat baca. ya, sudah baca. Monggo silakan dikomentari. Baik, terima kasih Dr. Sri Ekawati. Jadi kalau kita lihat pemberian MTX tadi pertanyaannya adalah pasien dengan MTX 15 mg per minggu terjadi perbaikan klinis tapi eritemnya tidak menghilang gitu. Apakah dosisnya bisa dinaikkan atau tidak? Nah, bila dalam era pandemi seperti ini, saya tidak menyarankan untuk menaikkan karena ada resiko tadi ada penulis yang menyarankan justru dosis MTX kalau bisa 10 mg ke bawah per minggu. Jadi ada risiko untuk menekan sistem imun secara lebih berat kalau misalnya kita naikkan. Tetapi kalau di luar era pandemi, tentu kita bisa menaikkan dosisnya sampai 20 mg per oral atau menggantinya dengan subkutan atau intramuskular untuk meningkatkan bioavailabilitas obatnya di dalam tubuh pasien. Jadi itu ada dua pilihan seperti itu, Dok. Seandainya memang dengan pemberian subkutan intramuskular ataupun dinaikkan dosisnya tadi tidak memberikan hasil yang baik, kemungkinan kita mesti ganti dengan obat yang lain. Tetapi kita juga perlu ingat sebenarnya yang mau kita capai adalah PASI 75 atau PASI 90. Jadi kalau udah tercapai 90% perbaikan PASI, jadi seharusnya kita bisa menganggap obat itu cukup adekuat. Mungkin itu dulu, Dr. Wawan. Karena Dr. Budi sudah bisa Oke, terima kasih Dr. Endi sudah menjawab pertanyaan Dr. Sri Ekawati. Untuk itu kami silakan Dr. Rudi untuk memulai presentasinya. Sudah nyambung ya? Silakan. Mohon Dr. maaf, Dr. Wawan. Giliran Ya. bicara malah down internetnya. Nggak apa-apa lah. Biasa itu era. Ya. Monggo silakan Dr. Baik. Rudi. Ya, baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya berbagi di forum webinar dari Perdoski ini. Sejawat sekalian yang saya hormati, saya sebagai seorang rheumatologis mencoba melihat atau mendapat tugas lah ya untuk memberikan atau sharing tentang psoriatic arthritis management di era COVID ini dari perspektif kami seorang rheumatologis. Nampaknya sih kalau mendengarkan presentasi dari Dr. Endi tidak banyak hal yang berbeda mungkin, tapi kita akan sharing sedikit sisi yang lain gitu ya dari sisi seorang rheumatologis, dan tentu juga kita melihat berbagai rekomendasi dari berbagai organisasi internasional berkaitan dengan tata laksana pada pasien-pasien dengan arthritis. Oke, ini sedikit mereview saja bahwa psoriatic arthritis adalah suatu chronic systemic autoimmune disease
yang berkaitan dengan skin psoriasis, dan ini berkaitan dengan adanya marker HLA-B27, dan pada umumnya kalau kita nilai secara serologis, terutama berkaitan dengan artritis, yaitu rheumatoid factor maupun anti-CCP, pada umumnya ditemukan kondisi yang negatif. Dan kita mengenal psoriatic arthritis dari sisi seorang rheumatologis adalah merupakan bagian dari spondyloarthropati, atau sekarang lebih suka istilahnya adalah spondyloarthritis seronegatif, di mana dia sharing clinical appearance, clinical tampilan klinis maupun sharing radiological appearance dengan berbagai kondisi seperti ankylosing spondylitis, juvenile AS, kemudian IBD related, reactive arthritis, dan di sana ada beberapa gejala yang bisa sharing gitu ya. Ini adalah gambaran pada psoriatic arthritis. Yang utama tentu karena ini arthritis adalah radang di sendi. Kemudian juga ada nail coloration, nail perubahan di kuku ya, discoloration maupun pitting. Kemudian di tangan selain sendi juga ada psoas finger atau dactylitis, dan ini yang mungkin yang khas adalah tampilan adanya enthesitis, terutama di Achilles. Yang sharing dengan gambaran yang lain, salah satunya adalah uveitis. Nanti ada beberapa juga tampilan klinis yang lain yang bisa ditemukan pada kelompok SPA yang lain juga. Ini adalah sendi yang bisa terlibat, bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, hampir semuanya bisa. Cuma kalau kita melihat tampilan secara umum, pada umumnya kelompok SPA ini termasuk pada psoriatik, pada umumnya melibatkan banyak daerah ekstremitas inferior, meskipun juga daerah ekstremitas superior juga bisa. Ini sharingnya adalah selain uveitis, yang harus diperhatikan juga bahwa pada pasien-pasien dengan psoriatic arthritis bisa menghadapi problem psikososial, kemudian juga metabolic syndrome yang mungkin harus diperhatikan, karena endingnya itu peningkatan kardiovaskular risk gitu ya. Jadi tata laksana pasien psoriatic arthritis juga seperti pada rheumatic autoimun yang lain, itu salah satunya yang sekarang menjadi perhatian adalah bagaimana bisa menurunkan kardiovaskular risk. Ini spektrum treatment-nya. Untuk psoriatic arthritis ada peran dari NSAID dan steroid, meskipun steroidnya pada umumnya adalah lokal steroid, tidak dianjurkan mungkin dari teman-teman Perdosky bahwa tidak menggunakan systemic steroid, pada umumnya untuk mild psoriatic arthritis, tapi pada sebagian besar kasus itu diperlukan paling tidak adalah konvensional sintetik DMARD seperti methotrexate, sulfasalazine, diflunomide dan sebagainya, meskipun pada beberapa studi dipertanyakan apakah kelompok konvensional DMARD ini mempunyai efek mencegah radiographic progression. Tentu pada kasus-kasus yang lebih berat atau yang resisten dengan konvensional DMARD, kita menggunakan biologik, baik itu TNF inhibitor, anti-interleukin 17, anti-interleukin 12-23, meskipun problemnya adalah obat-obatan ini tentu resikonya lebih besar untuk pasien, terutama resiko soal keuangan tentu. Faktor injeksi itu juga kadang-kadang ditakuti oleh pasien. Ada beberapa kelompok obat yang kita sebut sebagai small molecule, targeted therapy yang small molecule, bukan biologik, seperti fosfodiesterase 4 inhibitor, Janus kinase inhibitor. Ini diberikan secara oral, lebih menyenangkan bagi pasien, tapi harganya hampir mirip dengan biologik. Itu juga menjadi pilihan saat ini. Ini adalah pilihan obat menurut Euler dan Grappa. Grappa adalah Group of Research untuk PSO maupun PSA. Tidak banyak berbeda, namun kita lihat di sini kalau untuk yang aksial, dominannya aksial, bukan perifer, bukan sendi tangan, bawah sendi kaki, tapi lebih aksial, baik itu sacroiliac joint maupun vertebrae. Kalau aksial, maka pilihannya langsung ke biologik. Kalau Euler dianjurkan TNF inhibitor, alternatifnya adalah anti-interleukin 12-23 maupun anti-interleukin 17. Tapi kalau Grappa, posisinya sama. Kalau, maaf, sebenarnya ada satu lagi, maaf, kelewat. Satu lagi sih sebenarnya perifer. Nah, ini perifer. Kalau untuk perifer, kita biasanya kalau dominan bukan di aksial, kita menggunakan konvensional DMARD.
meskipun kalau organisasi Grappa, kita bisa langsung ke biologic, meskipun posisinya bisa saling menggantikan dengan conventional DMARD. Tapi pada umumnya kita di Indonesia menggunakan conventional DMARD, pada beberapa kasus jika memungkinkan dikombinasi bahkan conventional DMARD-nya, namun kalau prognostik faktornya sangat buruk, dan responnya sangat buruk juga dengan conventional DMARD, kita bisa beralih langsung ke biologic. Nah, berkaitan dengan SARS-CoV-2 ini adalah nama virusnya, suatu coronavirus yang novel. Novel ini sebenarnya kata kunci di mana membuat kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita nggak banyak tahu nih dengan pola dan perilaku dari virus ini, sehingga dari hari ke hari, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, dari hari ke hari, pengetahuan kita harus dituntut untuk terus bertambah tentang virus ini. Termasuk bagaimana kita menyikapi pasien-pasien dengan autoimmune problem, seperti psoriatik maupun psoriatic arthritis berkaitan dengan COVID ini. Mungkin sama dengan Dr. Andy tadi, saya nggak perlu ulang. Ini adalah beberapa laporan, salah satunya di Johns Hopkins Center tentang besaran kasus di dunia, dan kemudian juga di WHO kita, di Departemen Kesehatan juga merilis data yang kira-kira sama, dan di Indonesia data tadi malam nih, kasus meninggalnya masih 6,7%, jadi tidak jauh dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Andy. Namun yang menarik mungkin ini, di bagian bawah ini kita lihat bahwa tadinya sudah sempat turun angka yang baru, tapi pada tanggal 13 ini terjadi peningkatan kasus baru yang cukup banyak, 689 kasus baru dari COVID. Ini clinical presentation tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya 80% itu ringan, tapi justru karena ringan dan mungkin asimptomatik itulah yang kita seringkali sulit memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Bagaimana relationship between psoriatic disease dan infeksi ini? Menurut saya ada 3 hal. Yang pertama, tentu pasien itu sendiri, di mana terjadi immune-mediated rheumatic disease, termasuk psoriatic arthritis ini, yang kemudian kadang-kadang memerlukan, bukan kadang-kadang, sebagian besar akan memerlukan treatment, termasuk biologik, dan resiko penggunaan biologik adalah peningkatan risiko infeksi, termasuk viral infection. Tapi jangan lupa bahwa immune-mediated rheumatic disease sendiri, tanpa intervensi terapi, itu juga meningkatkan risiko infeksi. Sehingga ini membuat kita berpikir 2 kali ketika kita memutuskan pasien yang mengalami risiko COVID maupun yang positif COVID, confirm misalnya, tapi mungkin yang ringan. Jadi tolong dipertimbangkan tentu bahwa autoimmune disease sendiri itu meningkatkan risiko infeksi. Kita coba lihat panah yang ke arah infeksi langsung. Ada beberapa laporan yang menunjukkan, ini adalah 2 laporan yang berkaitan dengan psoriasis, bahwa pasien psoriasis dibandingkan dengan non-psoriatik, itu resiko infeksinya itu kira-kira 1,5 kali resikonya, lebih tinggi dibandingkan yang non-psoriasis. Demikian juga, infection rate pada pasien dengan psoriatic arthritis itu kira-kira meningkat 1,5 kali lagi lebih tinggi dibandingkan pasien yang hanya psoriasis. Jadi ketika kita berhadapan dengan kasus rheumatic disease, autoimun secara umum, tapi saya berbicara autoimun rheumatic disease, itu kalau tidak kita kontrol, maka dia akan meningkatkan risiko infeksi. Jadi sebisa mungkin semua pasien dengan rheumatic autoimmune disease ini harus dicapai kondisi terkontrol atau remisi, sehingga risiko infeksinya akan kembali mendekati populasi normal. Ini adalah laporan yang cukup besar di Denmark. Ini mungkin juga mewakili saja, karena sebenarnya laporannya cukup banyak. Ini registry dari tahun 1977 sampai 2002 melibatkan 29 kasus autoimmune disease. Cukup besar ini registrinya. Ini mungkin kita harus agak iri ya, kita nggak punya data yang sebegini bagus. Psoriasis vulgaris itu meningkatkan risiko 1,7 kali. Baik itu yang tanpa adjustment maupun sudah adjustment. Ini akan mirip lah semua dengan autoimmune disease yang lain. Misalnya saya meng-highlight systemic lupus erythematosus, ini sedikit lebih tinggi, 2,3.
dan setelah adjustment 1,9. Kalau melihat laporan-laporan yang lain juga akan mirip sama, bahwa pasien dengan rheumatic autoimmune disease ini akan sangat beresiko munculnya infeksi apalagi tidak terkendali. Namun, seperti tadi Dr. Edi sampaikan, bahwa ketika kita melihat panah yang berhubungan dengan penggunaan terapi, termasuk biologik, maka tidak dipungkiri bahwa itu juga meningkatkan risiko infeksi berkaitan dengan penggunaan imunosupresif maupun imunomodulatori. Ini adalah obat-obatan yang sering dipakai, baik itu untuk PSU maupun PSA. Misalnya ini kelompok anti-TNF, mulai infliximab, etanercept, adalimumab, semua meningkatkan risiko infeksi, terutama viral, dan respiratory tract infection. Hampir mirip dengan obat-obat yang lebih baru, misalnya seperti secukinumab. Upper respiratory tract infection merupakan infeksi yang paling sering didapatkan. Begitu juga dengan berbagai obat-obat yang lain, seperti ustekinumab dan berbagai obat yang lain. Hampir mirip. Meskipun tadi seperti disampaikan Dr. Enti bahwa untuk ustekinumab agak istimewanya adalah yang very common ini tidak banyak dilaporkan. Ini studi yang lain yang menggambarkan bahwa ternyata bukan hanya biologic treatment saja yang bermasalah, bahkan dengan non-biologic seperti methotrexate itu juga bermasalah. Karena confidence intervalnya, rate-nya 11,98. Tidak berbeda jauh misalnya dengan adalimumab yang 13,78. Artinya untuk serious infection, untuk lower respiratory tract infection juga kira-kira hampir sama. 4,9 untuk methotrexate, adalimumab 3,96. Tidak jauh berbeda. Artinya resiko infeksi pada mereka yang menggunakan biologic maupun non-biologic tidak signifikan perbedaannya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andy, saya tidak ulang tentang resiko pada PSO dan PSA untuk totalnya. Kira-kira sih kalau untuk yang PSA itu hampir mirip. Meskipun TNF kelihatannya jauh lebih besar, 2,7 insiden rate-nya, kalau interleukin 17 2,3. Nah, bagaimana dengan rekomendasi internasional berkaitan dengan era COVID ini? Hubungannya tentu dengan pengobatan-pengobatan yang meningkatkan resiko tadi. Yang pertama adalah EULAR, European League Against Rheumatism, organisasi rheumatologi di Eropa. Mereka tidak menganjurkan untuk mengurangi, bahkan menyetop pengobatan tanpa indikasi yang kuat, kecuali jika memang sudah ada bukti infeksi yang kuat. Kenapa? Karena resiko terjadinya flare dari rheumatic autoimmune disease itu akan meningkat dan itu diketahui meningkatkan resiko infeksi. Dan resiko infeksi dengan coronavirus ini sampai sekarang dianggap tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa pasien-pasien dengan rheumatic autoimmune disease atau mereka dengan menggunakan biologic maupun non-biologic terapi itu meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Demikian juga pada American College of Rheumatology menganjurkan untuk berdiskusi dengan para dokter yang menangani tentang kemungkinan penghentian maupun pengurangan dosis. Tapi pada umumnya mereka tidak memberikan atau tidak berani memberikan rekomendasi khusus tentang bagaimana strategi menghadapi COVID ini berkaitan dengan penggunaan obat-obatan untuk rheumatic disease. Demikian juga pada Spondylitis Association of America, jika tidak ada infeksi, tentu dianjurkan untuk terus menggunakan penggunaan obat-obatannya. German Society of Rheumatology juga seperti itu, tidak dianjurkan untuk mengurangi atau menghentikan pengobatan-pengobatan imunosupresan, kecuali pada mereka yang sudah terbukti untuk infeksi. Ini Pediatric Rheumatology Europe Association, New Zealand Rheumatology Association, South African Rheumatism Arthritis Association, kemudian ini di Paraguay, itu hampir sama semuanya tidak menganjurkan untuk menghentikan kecuali memang terbukti ada infeksi. Jadi sebagai seorang dokter yang menangani kasus autoimmune disease, dianjurkan untuk melihat banyak aspek sebelum kita memutuskan apakah akan melakukan penyesuaian dosis, menghentikan pengobatan, semua immunomodulatory drug tadi. Pertama tentu individualized decision. Tidak bisa disamaratakan. Problemnya boleh sama secara klinis, tapi keputusannya akan sangat berbeda dengan kondisi pasien. Apakah dia kelompok mereka yang beresiko, apakah mereka mempunyai komorbid juga yang mungkin meningkatkan resiko atau tidak. Ini comorbidity ini harus jadi bahan pertimbangan. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Dr. Andy bahwa
kasus dengan gangguan jantung, diabetes, dan hipertensi adalah 3 komorbid terbesar yang mungkin jadi bahan pertimbangan kita apakah kemudian kita memutuskan pada pasien kita untuk menghentikan atau menyesuaikan dosis, atau bahkan kalau misalnya kita anggap ini aman, kita tetap bisa melanjutkan pengobatan kita. Kemudian tentang juga riwayat vaksinasi untuk mencegah resiko infeksi. Kemudian fungsional dan resiko flare untuk autoimunnya. Apakah kalau kemudian ini baru saja dicapai kondisi remisi, kemudian kita akan menghentikan obat-obatan imunomodulatorinya, tentu akan sangat berisiko terjadi flare dan itu justru memperburuk kondisi, itu tentu jadi bahan pertimbangan kita. Dan itu akan berbeda kalau misalnya ini sudah hampir 1 tahun dia remisi. Tentu akan sangat mudah, lebih mudah kita untuk mempertimbangkan penurunan dosis maupun penghentian pengobatan. Kemudian bagaimana support dari keluarganya, itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Bagaimana nanti kalau melakukan reintroduction of therapy itu menjadi masalah atau tidak. Kemudian juga tentang penggunaan glukokortikoid yang diketahui kalau dalam penggunaan glukokortikoid dosis tinggi tentu akan beresiko terhadap COVID, tapi kalau dosis rendah dikatakan tidak ada bedanya. Jadi sejawat sekalian, sebagai penutup, pertimbangan kita pada setiap pasien yang menghadapi problem dengan psoriatic disease, baik itu psoriasis saja maupun psoriatic arthritis, kemudian pilihan terapi dan resiko infeksi ini harus diperhatikan betul. Dan pada beberapa laporan memang ada bukti bahwa penggunaan biologik atau immunomodulatory treatment itu meningkatkan resiko infeksi, meskipun untuk COVID khususnya itu belum ada data yang cukup untuk mengatakan bahwa penggunaan obat-obatan ini atau pada kondisi autoimmune disease termasuk rheumatic autoimmune disease pada umumnya juga meningkatkan resiko infeksi, itu belum ada cukup bukti untuk membuat rekomendasi. Dan kita tadi sudah melihat beberapa International Rheumatology Society yang memberikan rekomendasi berkaitan dengan penggunaan terapi pada rheumatic autoimmune disease ini. Dan tadi di slide terakhir, saya mengajak kita untuk mempertimbangkan banyak hal sebelum kita memutuskan pasien-pasien dengan autoimmune disease ini akan menghentikan pengobatan, menurunkan dosisnya, atau tetap melanjutkan. Dan tentu harus ada pertimbangan yang banyak dan sekaligus juga harus ada komunikasi yang baik dengan pasien-pasien kita. Karena sekali lagi, COVID ini adalah suatu novel coronavirus yang kita sama sekali tidak tahu sebenarnya perilakunya seperti apa. Bisa jadi nanti akan ada data-data baru yang mengatakan nampaknya kita harus menghentikan biologik karena resiko infeksinya besar. Bisa jadi seperti itu, tapi kita tentu bisa diskusikan itu dengan pasien-pasien kita untuk membuat keputusan yang terbaik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dirayat atas sharing informasinya, sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita saat ini masuk dalam session diskusi. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kalau memang pertanyaan sudah habis dan masih juga ada waktu, mungkin ada langsung bisa nanti tanya jawab secara virtual ya, secara langsung. Mungkin kalau ini bisa dibuka demikian. Jadi mungkin saya sampaikan. Ya, Dr. Andy ada pertanyaan terakhir yang satu, yang dua itu agak mirip, tapi masalah. Ini ada pertanyaan dari, ini menarik sudah pertanyaannya dari Dr. Feni Tanjono. Ini masalah bagaimana pengobatan imunomodulator pasien erythroderma psoriasis dengan COVID-19 positif. Nah ini, gimana Dr. Andy? Baik, terima kasih Dr. Wawan, Dr. Feni. Jadi kelihatannya ini masalah yang pelik ya, COVID-19-nya positif, tetapi erythroderma dan perlu terapi. Jadi pertama yang mesti kita pertimbangkan apakah ada opsi lain yang kita bisa berikan yang tidak menekan sistem imunnya berlebihan. Untungnya untuk psoriasis sebenarnya ada, cuman sayangnya obatnya nggak masuk ke Indonesia, yaitu acitretin. Jadi kalau kita mau paling aman, tentu pilihannya jatuhnya ke acitretin, di mana dia bisa memperbaiki erythrodermanya, tetapi tidak menekan sistem imun. Jadi lebih safe gitu. Tapi sayangnya obat ini tidak tersedia secara umum di Indonesia. Jadi opsi kita menjadi obat yang lain yang punya resiko yang mungkin sama beratnya atau ada yang sedikit lebih ringan. Nah,
Tentu tata laksana erythroderma yang paling utama adalah mengurangi komplikasi dari erythroderma itu sendiri. Jadi penggunaan pelembab, penggunaan topikal steroid di tempat-tempat yang membutuhkan itu masih dapat dilakukan sambil kita menunggu COVID-nya recovery, misalnya seperti itu. Tetapi bila sangat terpaksa, mesti masuk juga obat sistemik, pilihannya, ini menurut pendapat saya pribadi, karena kita belum punya guidelines untuk ini, mungkin kita bisa cobakan sulfasalazine, di mana dia punya efek perbaikan, terutama pada pasien-pasien yang memang tidak alergi tentunya ya, sulfa karena punya resiko alergi kita tahu. Jadi kita pastikan dia tidak kontraindikasi untuk pemberian sulfa, kita bisa gunakan sulfasalazine. Kita punya pengalaman beberapa kasus di mana obat-obat lain kita nggak bisa gunakan, entah karena pasiennya memang punya kontraindikasi untuk obat lain, sehingga kita mesti menggunakan itu, hasilnya ada beberapa yang signifikan. Ada yang paling tidak dia menahan, tidak menjadi lebih parah. Jadi pilihannya seperti itu. Saya tidak berani menganjurkan langsung, oh ya berarti ini kita bisa berikan MTX atau siklosporin. Kalau COVID-19-nya positif dan kemungkinan akan menjadi berat, obat-obat sistemik konvensional yang sifatnya imunosupresan, kita justru hindari. Malah pilihannya kemungkinan kalau datanya nanti udah cukup, kita jatuhnya ke biologik yang sifatnya lebih selektif. Mungkin itu yang bisa saya jawab saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi banyak pertimbangan Dr. Andy ya. Dr. Feni, terima kasih sudah bertanya. Mudah-mudahan jawaban Dr. Andy bisa memuaskan. Kalau masih kurang jelas, silakan tanya lagi. Ini Dr. Rudi, ada pertanyaan dari Dr. David Dwi Adiputro Hartanto. Ini masalah pasien psoriasis arthritis. Cuma ini karena beliau kegiatan sehari sebagai tenaga medis yang mungkin terpapar pasien COVID. Nah, ini untuk pilihan terapi biologic agent, itu memungkinkan nggak, Dok? Atau kemudian kalau memang memungkinkan, pilih biologik yang mana? Silakan, Dr. Rudi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Wawan. Terima kasih kepada Dr. David tadi yang mengajukan pertanyaan. Sebenarnya kalau setahu saya bahwa pasien yang mengalami artritis psoriatik, kalau klasifikasi dari psoriasis termasuk psoriasis yang sudah berat gitu ya, Dr. Andy atau Dr. Wawan ya. Sehingga pilihannya selalu treatment sistemik ya. Dan treatment sistemik ini tentu resiko infeksinya tadi ada peningkatan. Memang menjadi masalah justru ketika memulai. Kalau misalnya pasien ini sudah rutin menggunakan pengobatan dan selama ini tidak ada muncul efek samping, itu akan jauh lebih mudah sebenarnya memutuskan. Karena kalaupun dia ada resiko terpapar, tapi saya yakin sekarang para tenaga medis ketika dia bekerja di area yang beresiko, sudah menggunakan APD yang standar lah. Berbeda dengan 2 bulan yang lalu kita masih gagap-gagap gitu ya dengan menghadapi kasus COVID. Pertimbangan saya adalah kalau berhadapan kasus yang baru, mungkin ini harus lebih hati-hati memilih pengobatan, termasuk kemudian memutuskan penggunaan biologi. Menurut saya agak beresiko. Jadi kalau bisa dipilih, mungkin tadi saya sangat setuju dengan Dr. Andy, sulfasalazine itu salah satu pilihan yang dilaporkan resiko infeksinya lebih kecil dibandingkan methotrexate, apalagi dibandingkan biologi. Dan itu ada efeknya pada artritis psoriatik. Meskipun untuk psoriasisnya, kalau nggak salah, tidak terlalu bagus ya, Dr. Andy ya. Tapi itu kan bisa dikombinasi dengan treatment yang lain, sehingga tidak meningkatkan resiko infeksi pada pasien ini yang terpaksa karena pekerjaannya ada resiko sangat besar terpapar dengan COVID. Jadi concern saya ini karena pasien baru, maka pilihan pengobatannya harus hati-hati. Ya, kita harus memilih yang terkecil lah resikonya untuk pasien. Itu mungkin pendapat saya sementara. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rudi. Jadi pilihannya mungkin sulfasalazine ya, dengan optimalkan pengobatan psoriasisnya. Memang harus hati-hati, itu risikonya. Jadi tidak non-recommended sementara untuk pengobatan sistemik yang imunosupresif. Terima kasih, Dr. Rudi. Ini untuk, ya saya lupa ini karena sesi ini kemudian sangat disponsori oleh dari Novartis. Terima kasih Novartis. Ini kembali ke Dr. Andy itu lagi. Ini untuk Dr. Kunaidi Hubaya dari Semarang. Penggunaan glutathione pada pengobatan psoriasis. Gimana Dr. Andy? Baik, terima kasih Dr. Wawan dan Dr. Kunaidi ya. Nah, jadi kalau melihat di guidelines tentu glutathione belum masuk, Dok. Jadi
kita belum melihat di berbagai negara menggunakan glutathione sebagai terapi utama. Tapi saya pernah baca satu pilot tadi mengenai glutathione ini menginduksi pembentukan glutathione atau menambahkan glutathione. Jadi sifatnya memang antioksidan. Jadi kalau misalnya pada psoriasis tentunya dia bukan obat utama, tapi membantu memperbaiki hasil yang diberikan bersamaan dengan obat utamanya. Jadi kalau misalnya sebagai obat utama tentu kelihatannya belum ya dok ya. Cuman dari penelitian pendahuluan itu sejak tahun 2013 saya belum lihat penelitian lanjutannya. Apakah memang pilot tadinya ini dianggap udah cukup atau justru tidak layak untuk dilanjutkan? Saya belum bisa kasih jawaban yang pasti. Terima kasih. Nah, jadi masih belum rekomendasi, tapi bisa dicoba ya Dokter Endi ya. Ya, Kan sebagai suplemen berarti ya dok ya. suplemen glutathione. Iya. Antioksidan apapun juga bisa digunakan. Terima kasih Dokter Endi. Ini pertanyaan lain belum ada. Nah, saya bertanya aja kepada Dokter Rudi. Jadi saya ngacungkan tangan gitu. Ini karena dari admin mengatakan kalau kita buka kesempatan untuk berdialog langsung dengan para panelis, dengan bertanya secara langsung. Nah, ini saya mulai dulu dari moderatornya. Dokter Rudi, ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman bahwa pasien psoriasis arthritis kan bukan hanya menyerang lutut saja atau ekstremitas bawah, tapi juga ekstremitas atas bahkan. Dan kita jumpai juga ada deformitas juga kadang-kadang. Nah, deformitas tentunya keinginannya biasanya karena dari sosial ekonomi menengah ke atas itu ingin dilakukan semacam recovery. Ini di era COVID saat ini. Saya punya pasien juga mirip seperti itu. Untuk recovery atau rekonstruksinya gimana Dokter Rudi? Untuk pilihannya? Monggo Dokter Rudi. Mohon maaf dok, maksudnya rekonstruksi untuk secara anatomis ya, secara anatomis kalau ada kecacatan, ada deformitas gitu ya? Iya, deformitas. Ya, secara umum begini, kita itu biasanya akan menganjurkan pasien rematik autoimun apapun, mungkin di luar psoriatic arthritis juga, untuk melakukan rekonstruksi itu jika satu sudah terkontrol dulu. Karena percuma melakukan rekonstruksi tapi tidak terkontrol artritisnya. Karena tentu kerusakannya akan bisa kembali terjadi gitu. Yang kedua, sebenarnya terlepas dari soal kebutuhan individual ya, siapa tahu ada artis yang kemudian bisa mengganggu penampilan gitu. Tapi secara umum biasanya dinilainya apakah perlu atau tidak itu secara fungsional dok ya. Misalnya apakah kemudian dia kesulitan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari yang sederhana, apalagi misalnya pegang sendok, pegang gelas itu ada problem gitu, atau menulis juga jadi sangat terganggu, maka memang itu dianjurkan untuk melakukan rekonstruksi. Cuma sekali lagi tadi yang seperti Dr. Wawan sampaikan mungkin soal timing ya, karena tidak ada urgensi, memang sebaiknya sih tidak pada saat-saat ini ya, karena kita tidak tahu proses penyembuhan luka apakah mungkin akan terganggu. Apalagi kalau misalnya masih menggunakan steroid sistemik misalnya, meskipun dosisnya kecil, kita tahu itu akan bisa mengganggu penyembuhan luka, sehingga mungkin overall sih sebaiknya ya tidak dilakukan pada saat inilah karena tidak urgent. Lebih baik fokus ke kontrol disease activity-nya, sehingga ketika kondisi sudah memungkinkan, mungkin tidak akan ada halangan yang cukup untuk dilakukan rekonstruksi oleh sejawat ortopedi ya biasanya kita minta bantuan. Terima kasih Dr. Rudi. Saya setuju, memang demikian. Jadi kita tunggu situasi mana kesehatan psoriasis maupun arthritisnya tentunya harus betul tenang. Kita khawatir rekonstruksi lagi ini jadi masalah memang. Iya, betul. Terima kasih. Dari admin mungkin ada pertanyaan tambahan yang bisa disambungkan ke kita? Baik, terima kasih Dr. Wawan. Untuk karena kita masih memiliki waktu kurang lebih sekitar 20 menit lagi, kita akan buka pertanyaan langsung dari para peserta. Untuk ketentuannya, para peserta boleh raise hand. Kemudian nanti kami dari admin akan memberikan izin untuk allow to talk. Jadi kepada para peserta, sesi tanya jawab secara live bisa mulai dibuka ya, Dr. Wawan, boleh dok? Silakan. Ya.
Mungkin sambil menunggu Dr. Wawan, mohon izin. Ada pertanyaan saya baca di sini, bisa saya jawab mungkin ya? Ya, silakan aja, Nge. Yang mempertanyakan untuk pengobatan psoriasis vulgaris dengan MTX dosis 10 mg per minggu, jika sudah tercapai PASI 75, apakah MTX dapat dihentikan? Lalu untuk menghentikannya bagaimana? Apakah langsung di stop atau bertahap diturunkan? Dari Milka Wulansari Hartono, PPDS FK Undip. Mungkin saya bisa sambil menunggu pertanyaan yang datang. Silakan, Jadi Dr. kalau untuk PASI sudah tercapai 75, sebenarnya secara klinis mungkin menurut penampilan ini udah membaik, tetapi untuk kepuasan pasien DLQI-nya kadang-kadang belum tercukupi. Jadi selama tidak ada kontraindikasi untuk meneruskan MTX, kita bisa meneruskan sampai PASI 90 tercapai, atau bahkan PASI 100 tercapai. Karena harapannya sebanyak mungkin lesinya hilang, bahkan mendekati ke clear skin, dan juga sel-sel radang yang menumpuk di kulit juga sudah mulai hilang. Itu yang diharapkan supaya remisinya nanti bisa lebih lama. Jadi itu yang saran saya. Kemudian apakah menghentikannya bisa langsung di stop atau di tapering? Kalau belum ada guidelines yang bisa mengatakan bahwa mana yang lebih baik, tetapi kebiasaan kami di RSDM adalah kami mencari dosis pemeliharaan terkecil yang dapat membuat kulitnya tetap membaik. Jadi itu yang kita mau cari. Nah, misalnya ini udah PASI 75 tercapai dengan dosis 10 mg per minggu, kita coba turunkan dengan 7,5. Mungkin 7,5 dia tetap membaik, ya kita pakai dosis 7,5. Bahkan untuk 5 mg tetap membaik. Jadi itu yang kita harapkan supaya bisa pasien mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin yang sementara itu yang saya jawab, Dok. Jadi dosisnya diturunkan secara bertahap ya, Dr. Endi ya. Bertahap per 2 minggu, Dok, kalau misalnya tetap membaik. Minggu ya. Weekly dose kan tetap ya. Weekly. Ya, untuk MTX kan 7,5 mg 2 minggu 5 mg. Sambil dioptimalkan juga perawatan topikalnya ya, Dr. Endi ya. Ya, tentunya. Rekomendasi topikalnya apa yang paling bagus, Dr. Endi? Rekomendasi topikal yang wajib digunakan untuk psoriasis pelembab, Dok. Pelembab ya. Tetapi pada saat terjadi flare up di mana kulitnya meradang hebat dan menebal, kita bisa gunakan corticosteroid topikal potensi tinggi. Jadi untuk maksimal 2 minggu, kemudian kita bisa lanjutkan dengan obat-obatan lain yang non steroid, misalnya calcipotriol atau likor karbonis deterjen dalam Vaseline album untuk jangka panjang lebih aman. Kalau pada pasien ini kedengaran mampu dan ingin menggunakan biologic agent gimana tuh? Apakah nunggu MTX-nya turun, apa bisa dikonkominankan sekalian dengan biologic agent? Baik, bila pasien ini di luar masa pandemi mungkin ya, Dok ya. Kalau di luar masa pandemi kita sementara jangan ganti-ganti terapi terlalu drastis gitu. Tapi kalau di luar masa pandemi mungkin kita bisa pertimbangkan, bila dengan MTX tidak bisa mencapai PASI 100, sedangkan pasien yang menginginkan untuk mencapai PASI 100, tentu kita bisa siapkan untuk pemberian biologik. Dengan syarat artinya tidak ada kontraindikasi lain. Masalah dosis MTX-nya gimana, Dok? Nunggu sampai 0 apa bisa langsung kita kalau ini kalau kasus seperti ini kan sebenarnya udah di luar kebiasaan ya, Dok ya. Jadi kita mengganti MTX ke biologik atau dari biologik mengganti ke MTX, sebenarnya ada masa overlap masih diperbolehkan karena beberapa biologik justru seperti anti TNF kadang-kadang kita gunakan bersama dengan MTX untuk mencegah terbentuknya anti-drug antibody. Jadi kadang-kadang masih diperbolehkan ada masa overlapnya. Cuman nggak ada patokan yang pasti. Mungkin Dr. Budi punya pengalaman lebih, bisa kalau di bidang dermatologi seperti apa. Kalau kita di kulit masih ada beberapa saat overlap, kemudian setelah fase inisiasi biologiknya penuh, baru kita bisa lepas obat yang lain. Gimana, Dr. Rudi punya pendapat? Baik, ya baik, Dok. Mungkin pengalaman saya tidak banyak untuk psoriatic arthritis ya, karena kasusnya memang tidak sebanyak rematik yang lain. Saya lebih sering menggunakan pada rheumatoid arthritis, mungkin juga sama ankylosing spondylitis, Dok. Secara umum kalau di bidang autoimun rematik autoimun ini, penggunaan biologik itu pada umumnya justru dianjurkan untuk kombinasi dengan MTX, Dok. Jadi kalau misalnya penggunaan MTX misalnya dosis 15 gitu ya, itu kan sudah hampir setengah lah ya. Atau bahkan sampai 25 tetap tidak respon,
maka bukan berarti MTX-nya dihentikan, mungkin akan kita turunkan, tapi tidak berhenti sama sekali, dan itu akan dikombinasikan dengan pemberian biologi. Karena ada beberapa laporan yang menyampaikan bahwa respon biologik itu akan jauh lebih baik ketika dikombinasikan dengan methotrexate. Dan tidak dikombinasikan dengan konvensional DMARD yang lain, tapi dengan methotrexate. Gitu. Di samping tadi ada juga laporan tentang resiko terjadinya antibodi terhadap biologic treatment yang disampaikan Dr. Andy tadi, itu juga memberikan manfaat, kenapa dianjurkan untuk dikombinasi. Keuntungan yang lain ketika kita tetap menggunakan methotrexate, Dok, kita itu sebenarnya sampai sekarang kita nggak tahu berapa lama fase aman kita menggunakan biologik. Tentu kita tidak kepingin pasien itu akan menggunakan biologik sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Ya mungkin kalau dalam jangka waktu tertentu, mungkin 6 bulan atau 1 tahun, responnya bagus. Yang dianjurkan untuk dilakukan tapering atau penghentian nantinya, itu adalah biologiknya dulu. Sedangkan konvensional DMARD-nya mungkin dengan pertimbangan bahwa resikonya lebih kecil, biayanya juga jauh lebih rendah, itu yang diharapkan mampu memaintain disease activity-nya. Mungkin yang sedikit berbeda adalah kalau untuk psoriasis seperti ini, itu tidak perlu cukup lama ya pemberian terapi seperti methotrexate. Tapi kalau sudah melibatkan sendi, biasanya justru harus lebih lama, Dok. Tidak cukup 6 bulan 1 tahun treatment-nya, bahkan bisa sampai sekian tahun ke belakang gitu, itu harus terus-menerus di-maintain dengan DMARD. Sehingga pertimbangannya adalah DMARD konvensional ini diharapkan nanti akan mampu memaintain agar tidak ada flare lagi di masa mendatang. Gitu. Masalahnya kan kalau Dr. Andy, Dr. Wawan memaintain psoriasis bisa pakai topical ya. Kalau saya kan nggak punya modal topicalnya. Jadi terpaksa memang sistemik. Oleh karena itu, MTX ini kadang-kadang menjadi senjata kami untuk memaintain autoimmune disease-nya itu agar tetap dalam posisi remisi gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi rupanya kita mengantisipasi pertanyaan nih Dr. Rudi, karena pertanyaan mirip keluar. Ada yang sudah nanya. Iya ada Dok. Iya Dok. Ya kan? Sudah tahu duluan ya Dok ya. Alhamdulillah. Jadi ini dikombinasi memang dari MTX artinya. Jadi memang kita bicara di luar COVID ya, tapi kalau di COVID, nah ini konsiderasinya kan banyak ya Dr. Rudi ya. Iya betul. Mungkin ditambahkan kalau di era COVID ini kan pertanyaannya sudah muncul ini, jadi sudah MTX 12,5 ingin biologik gitu loh. Gimana dokter? Mungkin konsiderasi apa yang mungkin harus dipertimbangkan oleh dokternya? Kalau saya pribadi misalnya ketemu dengan psoriatic arthritis, dosisnya masih 12,5 atau 15, kita tahu dosis maksimalnya bisa sampai 25 Dok. Mungkin lebih aman meneruskan MTX-nya dengan menaikkan dosis secara bertahap daripada kita memutuskan memulai biologik. Tentu kita agak deg-degan lah ya kalau memulai biologik di masa sekarang ini. Saya rasa itu. Ya, yes, di masa sekarang ya. Oke, terima kasih. Ya, betul. Menjawab ya, akan banyak konsiderasinya. Ini dokter ini dari Dokter Niputu Susari. Jadi ini Surabaya ini. Di bos saya ini. Terapi yang psoriasis yang flare up hampir 50% dari lesi awal, riwayat terapi dengan biologic agent, sempat berhenti lama, sekitar 6 bulan, kemudian ada komorbid diabetes dan hipertensi pada usia 65 tahun. Jadi, nah ini masalahnya, pertanyaannya kemudian, apakah bisa kemudian biologic agent-nya masuk lagi sebagai dosen maintenance atau ada fase inisialnya? Ya. Terus kemudian apakah pemeriksaan rapid test ini sebelum terapi? Terima kasih Dr. Andy. Baik. Terima kasih Dr. Wawan, Dr. Niputu. Kelihatannya pertanyaannya sulit ya. Soalnya ini ada usia lanjut pertama, yang kedua ada diabetes mellitus, yang ketiga ada hipertensi. Jadi faktor risikonya ada cukup banyak dan di masa era COVID ini gitu. Jadi kalau saya nggak menyarankan untuk memberikan kembali biologik dalam masa ini, karena ini termasuk golongan yang kita hati-hati sekali. Tapi kalau sampai terpaksa diberikan, berarti perlindungannya mesti sangat ketat. Artinya blood tidak bisa terpajan dengan COVID. Kalau misalnya sampai terpaksa diberikan, tentu screeningnya mesti diulang lagi. Artinya memastikan tidak ada kontraindikasi yang seperti rutin kita lakukan, dan juga untuk COVID-nya juga harus negatif. Tapi saya mohon pertimbangan kembali, kalau misalnya sampai harus diberikan, jaga-jaga sekali pasien ini. Kemudian sudah 6 bulan putus biologik, artinya mesti memulai kembali dari dosis inisial.
Jadi dia tidak melanjutkan dosis maintenance karena udah terlalu panjang waktunya. Itu udah terlalu. Terima kasih. Jadi masuk initial dose lagi kalau memang perlu diberikan ya, Dokter Andy ya. Ya, terima kasih. Ini dari Dokter Danang untuk Dokter Rudi. Ya, ini mengantisipasi tadi MTX dan biologik kemudian harus dihentikan dalam era COVID. Nah, jadi Ya, mana yang diturunkan dulu ini? mungkin gini dok, kalau tadi bicara yang sedang atau memulai terapi ya, Ya, kalau ini dokter sudah Danan, mulai. ya dokter Danan kadang-kadang ini suka nguji aja ini dok, saya tahu. Mestinya udah tahu. Dokter Danan sering sama saya. Oke. Ya, ya. Kalau misalnya memang kita menganggap bahwa biologik dan kombinasinya dengan konvensional di MART ini mampu mengontrol dan kontrolnya juga masih baru, kita harus timbang betul apakah kalau kita hentikan salah satu saja kemudian membuat problem rematik autoimunnya menjadi flare, maka kita harus berkomunikasi sama pasien. Tolong proteksi dirinya harus benar-benar hati-hati karena saya terus terang agak riskan ketika akan menghentikan. Itu mungkin salah satu pilihan. Atau kalau misalnya memang kekhawatirannya jauh lebih besar karena resiko paparannya besar, ya mungkin bisa jadi salah satu akan dihentikan, tapi juga edukasi ke pasien bahwa ketika saya menghentikan salah satu, kondisi remisinya bisa aja terhenti tiba-tiba. Meskipun itu juga bisa menjadi faktor resiko. Kalau kita membaca semua rekomendasi yang saat ini dikeluarkan, sebaiknya kalau memang memungkinkan, terapi yang sudah standar itu, yang sudah jalan dan itu berhasil menyebabkan kondisi remisi, itu sebaiknya tidak tiba-tiba dihentikan atau dikurangi dosisnya. Hanya dengan kekhawatiran COVID. Kecuali kalau memang sudah positif COVID. Nah, itu pertimbangan jadi berbeda lagi. Jadi kalau saya saat ini dok, untuk kasus yang menggunakan biologik, tidak ada yang berubah. Baik itu anti-interleukin 17, anti-TNF, semua tetap berjalan seperti biasa. Mereka terpaksa harus injeksi di rumah sakit, ya udahlah. Tapi yang penting edukasi ke pasien bahwa kondisi saat ini membutuhkan perhatian agar mereka memproteksi diri sendiri jauh lebih hati-hati dibandingkan masa-masa sebelum COVID ini. Itu aja. Ya, jadi dianggap sebagai komorbid juga dok ya, hati-hati tidak terinfeksi. Ya, betul. Terima kasih, Dr. Rudi. Ini Dr. Endi juga dari Puri Delco Kampar, Dr. Puri, ya. Ini masalah stres, apalagi di era COVID. Gimana, dok? Wah, iya. Jadi mungkin salah satu pencetus kekambuhan psoriasis adalah stres ya. Iya. Apalagi kalau sampai terapinya dihentikan. Makanya juga saya setuju dengan dokter Rudi. Kelihatannya kita nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa oh berarti semua obat psoriasis mesti dihentikan pada masa COVID. Ya kambuh semua gitu. Udah ada faktor stres, kemudian ada faktor obatnya dihentikan. Jadi hati-hati sekali untuk teman sejawat bila ditanya oleh pasien apakah obatnya harus dihentikan. Bila tidak ada keluhan, bila tidak ada gangguan dan kira-kira aman dari COVID, obatnya diteruskan saja. Jadi itu untuk membantu mengurangi kekambuhan. Soalnya begitu dia mulai kambuh, stresnya juga nambah lagi. Jadi untungnya sejauh ini pengalaman saya di pasien-pasien yang berobat itu dalam kondisi baik-baik aja. Jadi kekambuhannya juga tidak terlalu nyata gitu. Artinya stres mungkin mereka juga udah biasa mengalami stres mungkin ya. Jadi malah banyak di rumah malah stresnya malah berkurang mungkin. Saya juga nggak tahu pastinya. Artinya kita nggak terlalu khawatir nih mudah-mudahan dengan pasien-pasien psoriasis. Nah, untuk pasien-pasien yang ongoing terapi ya tetap aja terapinya diteruskan, jangan dihentikan tiba-tiba. Kecuali memang dia positif. Mungkin itu untuk jawaban yang ini, Dokter Wawan. Ya, memang agak susah juga ya. Bagaimana memanage stresnya ini yang jadi masalah, apalagi dosen psoriasis. Ini dengan catatan mama konsiderasinya banyak seperti Dr. Rudi katakan tadi, dan juga terapi yang sudah bermanfaat ya kita pertahankan seoptimal mungkin, tambah risiko terpapar COVID harus ditekan seminimal mungkin. Ya. Nah ini untuk Dr. Rizky Lendi Prayogo, ini Dr. Endi juga, penggunaan asitretin, yang itu kan vitamin A, ya kan? Kalau bilang vitamin A pada psoriasis gitu. Baik, ini memang untuk psoriasis vitamin A sistemik itu yang dimaksud hanya asitretin atau
dulu etetrinat ya. Kalau vitamin A murni, saya belum pernah baca bahwa itu dianjurkan. Jadi kalau misalnya mau menanyakan dosisnya berapa, saya juga nggak tahu terus terang. Jadi mungkin nanti kebetulan ada yang punya pengalaman laporan kasus atau apa bisa share sama-sama di sini. Karena saya rasa kemungkinan akan butuh dosis yang sangat besar, yang mendekati efek toksik justru. Jadi mirip sama terapi untuk PRP yang menggunakan vitamin A. Jadi kalau saya tidak berani terlalu menganjurkan untuk psoriasis karena kita punya modalitas lain yang mungkin lebih aman, mungkin juga bisa lebih mudah mendapatkan. Jadi untuk Dr. Lendl, jawaban saya sementara gitu ya dok ya. Jadi tidak dipakai vitamin A-nya dok ya, untuk vitamin pure vitamin A-nya ya. Oke, untuk ini Dokter Dimas lagi ini ngetes Dokter Endi nih kelihatannya. Iya, Pengguna kelihatannya LQ17, kapan menunda terapi dan berapa lama katanya? Nah ini tugasnya Dokter Danang kemarin yang ngomong nih harusnya. Ditanyain ke Dokter Endi. Tapi mungkin Dokter Danang ingin saya bantu highlight ini ya untuk teman-teman. Kalau ada kecurigaan pada pasien pengguna IL-17, anti IL-17 mungkin yang dimaksud ya, ternyata kita mesti buktikan dulu dia benar COVID atau tidak. Jadi mungkin gejala batuk pilek ringan yang biasa kita nggak wajib menghentikan misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata COVID-nya positif, kesepakatan kita tadi kita hentikan dulu. Berapa lama menghentikannya sampai COVID-nya teratasi? Biasanya 2 minggu ditambah 2 minggu lagi, jadi 4 minggu. Kalau kita baca di jurnal yang baru. Jadi setelah 4 minggu, pastikan sudah swab-nya negatif, baru kita lakukan pemberian terapi kembali. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Dokter Endi. Ini ada pertanyaan juga nih dari PPDS untuk dokter dari FKUNS Dokter Rudi untuk masalah bagaimana mendeteksi dini untuk psoriasis arthritis Dokter Rudi. Mungkin ada masukan untuk PPDS kita di FKUNS nih. Ya, baik, terima kasih Dokter Wawan. Nanti mungkin Dokter Endi bisa menambahkan ya. Kita pernah dulu satu forum kita bahas tentang psoriasis seperti apa sih yang beresiko menjadi artritis, dan itu harus menjadi aware gitu ya teman-teman dermatologis, sehingga kita bisa bekerja sama mengidentifikasi pasien sedini mungkin gitu ya. Seingat saya dulu dari beberapa literatur juga bahwa mereka psoriasis yang melibatkan kuku misalnya ya, kemudian di daerah scalp gitu ya, dan perianal ya kalau nggak salah, itu adalah psoriasis yang harus dicurigai bahwa sewaktu-waktu dia akan menjadi artritis psoriatik. Tentu gejala yang sangat dominan kalau sudah ada nyeri sendi gitu. Kalau ada nyeri sendi, yang meskipun mungkin kalau sejawat dermatologis nanti agak susah membedakan apakah ini adalah artritis atau ini artralgia, apakah ini inflammatory arthritis atau ini mechanical arthritis, ya udahlah jadi PR kami gitu untuk membantu mengidentifikasi apakah ini artritis psoriatik atau jangan-jangan ini hanya komorbid, ini OA saja gitu misalnya. Tapi akan lebih baik kalau sudah mulai ada keluhan sendi pada mereka yang pasien psoriasis, apalagi tipikal psoriasisnya beresiko menjadi artritis psoriatik, mungkin kita bisa segera saling berkonsultasi, bekerja sama untuk memastikan apakah ini psoriatik artritis atau bukan. Mungkin Dokter Endi kali bisa menambahkan tadi beberapa. Gimana Dokter Endi, ditambahkan sedikit, ada waktu. Sudah sangat lengkap dok, jadi saya nggak tambahkan apa-apa kelihatannya. Ya, terima kasih. Oke, karena waktunya mohon izin ada beberapa pertanyaan, karena waktunya ini kita sudah berakhir. Sekali lagi mohon maaf pada teman-teman sejawat semuanya yang belum sempat mengajukan pertanyaan. Nanti akan dijawab ini oleh Dr. Endi, ada beberapa pertanyaan kepada Dr. Endi, nanti akan dijawab oleh Dr. Endi, karena tadi pertanyaannya juga mirip-mirip juga. Tapi sekali lagi terima kasih atas jawaban yang sangat memuaskan dari Dr. Endi dan Dr. Rudi. Saya sebagai moderator ada beberapa hal yang mungkin saya highlight ya. Untuk Dr. Endi, mungkin kita saat ini sudah ada laporan dari seluruh dunia bahwa dalam era COVID saat ini ada 130 pasien psoriasis sebagai laporan, dan 30% lagi itu menderita psoriasis artritis, sehingga tapi gejalanya memang sebagian besar sudah clear, dan 27% MRS, dan 5% kematian. Jadi kita memang harus utama konsiderasinya untuk safety pasien juga, untuk hati-hati menghadapi era pandemi COVID ini.
dengan gejala psoriasis, termasuk di dalamnya pengobatannya. Kemudian dari Dr. Rudi, dari psoriasis artritis, ini beberapa alternatif pengobatan sudah dibicarakan, tapi yang jelas untuk psoriasis artritis bukan hanya sendi lutut, tapi bisa mencapai segala macam sendi, periferi atau aksial. Ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan, bahwa intinya bagi kita semua di era COVID saat ini, kita sangat harus hati-hati dalam memulai pengobatan dengan biologic agent, dihitung untung ruginya, dihitung risiko terjadinya paparan terhadap COVID, bagaimana komorbiditasnya, ini yang harus dihitung betul-betul. Sedangkan pada penderita psoriasis yang sudah mendapat terapi, kita juga harus hati-hati mana dosis yang akan dikurangi, karena pengobatan sendiri meningkatkan risiko terjadinya infeksi virus, tetapi harus diingat juga psoriasis sendiri meningkatkan juga risiko terjadi virus seperti paparan Dr. Rudi. Ini aja mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Andy sama Dr. Rudi atas presentasi yang luar biasa. Tepuk tangan. Kemudian juga terima kasih kepada Novartis yang sudah mensponsori acara ini. Sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian juga ada Perdoski menitip untuk donasi untuk peduli COVID-19. Jadi menerima donasi yang ditransfer dari rekening mandiri seperti dicantumkan di sini atas nama bendahara PP Perdoski, yaitu Herdiani Maria Purba dan Tia Febrianti dengan nomor rekening 122.0009.749.402. Itu yang dapat kami harapkan. Mudah-mudahan donasinya makin banyak sehingga kita bisa membantu lebih banyak lagi pada sejawat-sejawat kita yang di front line untuk memerangi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih kepada tim moderator. Ini ada pengumuman webinar berikutnya. Ada tata laksana EMS HIV di era pandemi COVID bersama Dr. Santosa dan Dr. Presti dan Dr. Devi, ya. Moderatornya Dr. Afif Nurul Hidayat. Sekali lagi untuk kali ini terima kasih Dr. Rudi. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Dok ya. Ya, siap Dok. Dr. Edi. Siap Dok, mudah-mudahan ketemu nanti. Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita selamat dari Terima kasih Dok. Sampai ketemu. Terima kasih sekali lagi.